Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Gimana kabarnya seminggu kemarin? Apa yang kalian rasakan dalam minggu kemarin? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan di hari Minggu ini, kita belum bisa ketemu bareng-bareng, tapi aku percaya kalau kita semua benar-benar rindu untuk datang bareng-bareng, kita worship bareng-bareng, untuk ketemu Tuhan dan belajar pembenaran firman Tuhan di hari ini. Tema hari ini sungguh menarik teman-teman. Biarlah di hari ini Roh Kudus boleh pimpin kita, boleh ajarkan kita sesuatu, biar kita makin maju, hidupnya makin berbuah buat orang lain, dan kita juga boleh mendapatkan kebebasan dalam hidup kita. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, mari kita ikrarkan bahwa kebaktian Reshoot hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, thank you Tuhan. Buat hari Minggu ini ya Bapa, kami boleh dikasih kesempatan satu kali lagi Tuhan. Untuk datang, untuk connect lagi dengan Engkau. Untuk kami boleh worship bersama-sama Tuhan. Dan teman-teman kami via online Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan datang ke dalam hati kami. Masuk ke dalam hati kami ya Bapa, saat ini Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan pembenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan hikmat-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh dibebaskan Tuhan. Hadirlah Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Sama seperti Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan lagu ini teman-teman bersama-sama. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di tengah luasnya samudra, dalam badai bergelora, Engkau jangkar hidupku Tuhan. Sekalipun ku goyah, katakan dengan sungguh-sungguh, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu
pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Engkau turut bekerja. Lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan dan Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu janjimu. Oh, dalam Engkau turut bekerja, oh, sepasti begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yes teman-teman, lewat lagu ini kita boleh diingetin lagi dengan tema yang hari ini akan kita bahas bersama, Giving the Authority. Well, mungkin dari kita banyak kalau kita worship God, kalau kita ngomong kita menyembah Dia, kita datang, kita menghormati hadiratnya, kita datang untuk meminta pertolongan dari Dia. Apakah benar tapi dalam hidup kita benar-benar memberikan otoritas yang tertinggi, yang paling final itu ke Tuhan kita? Aku suka banget sama tema hari ini, jujur, Giving the Authority. Karena aku juga pernah belajar dan salah satu bentuk pembelajarannya waktu itu adalah as simple as, well, ketika kita giving the authority to God, berarti kita lay down our expectation. Kita taruh semua ekspektasi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita punya rencana, kita punya goals, tapi at the end kita harus taruh semuanya ekspektasi kita itu ke dalam tangan Tuhan. Susah gak kayak gitu tuh? Kalau menurutku susah, dan itu bukan satu hal yang gampang untuk sekali dilewati, tapi itu harus berulang kali perjalanan hidup kita ngalamin banyak pengalaman. Untuk kita bisa ngomong, Tuhan, aku memberikan otoritas hidupku kepadamu. Tuhan, biarlah kekuatanmu yang hadir dalam hidupku saat ini. Itu gak gampang, teman-teman. Dan aku yakin banyak dari kita masih diproses di situ, sama. Saya juga. Tapi entah kenapa saya hari ini sangat bersuka cita
mendengarkan tema ini, karena saya yakin hari ini banyak orang yang akan terberkati dengan tema ini. Well, saatnya kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bilang, kalau kita benar-benar butuh hadiratnya, kita butuh kuasanya. Kita ngomong dari dalam hati kita. Kita ngomong dari hati yang kita yang paling dalam. Kita ngomong, Tuhan, aku butuh kuasa-Mu. Hadirlah, nyatalah di semua urusan ini, ya. Di semua hal yang terjadi dalam hidupku, Tuhan, tolong take control, ambil. Kita mau bilang setiap saat, sama kayak lagu ini yang akan kita nyanyikan bersama. Kita mau bilang, Tuhan, di tiap jam aku butuh Engkau, Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama, teman-teman. Sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami datang, Tuhan, untuk meminta ampun, Tuhan. Jikalau seringkali dalam hidup kami, Tuhan, kami tidak memberikan otoritas keputusan hal-hal yang penting dalam hidup kami, Tuhan, kepadamu, Tuhan. Kami pakai cara kami sendiri, kami tahu cara ini yang lebih ampuh, Tuhan. Hingga kami tidak menghiraukan Engkau lagi, Tuhan. Kami tidak melibatkan Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Murnikan hati kami lagi, Tuhan. Supaya kami boleh melihat Engkau, kami boleh bertanya pada Engkau, Tuhan. Dan mempersilahkan Engkau, Tuhan, datang dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Engkau mampu, Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan, dalam hidup kami. So ini kami, Tuhan. Datang, sembuhkan kami, Tuhan. Ubahkan hati kami, Tuhan. Biar kami boleh mampu, Tuhan, melibatkan Engkau dalam hidup kami lagi. Terima kasih untuk hati yang maha pengampun bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi
sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Yuk kita baca bersama-sama teman-teman. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Biarlah berita anugerah pada hari ini boleh membawa kebebasan bagi kita dan boleh membawa mindset baru dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang yang Mesir kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Well, dari ayat ini semoga kita boleh ambil satu bagian kalau kuasanya itu lebih dari cukup buat kita. So kita dipanggil untuk kita boleh percaya 100% dan memberikan otoritas itu kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah kita pada hari ini. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan belajar hari ini tentang giving the authority. Yuk kita mau responi firman ini. Kita mau siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Kita nyanyikan lagu ini. Ini janji-Mu Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ini janji Tuhan buat kamu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami bersama-sama merendahkan diri datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami ingin menyiapkan hati sanubari kami untuk boleh Engkau sapa dan lawan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Supaya kami boleh mengerti dan kemudian kami menghidupi firman-Mu itu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Jamahlah kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kasih Kristus saya mengundang kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Di dalam Mazmur 37, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Lalu nanti kemudian di bagian yang kedua, kita akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekarang mari kita membuka bagian yang kedua, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya dan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dengar baik ayat yang ke-10 saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, hari ini kita bersuka cita karena kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Giving the Authority. Saudara, tema ini menarik. Apa sih sebenarnya giving the authority itu? Kita perhatikan, otoritas. Kita semua sering mendengar kata otoritas dan semua orang menginginkan dirinya memiliki otoritas. Otoritas adalah kekuasaan, wewenang atau hak yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk bertindak atau berkeputusan sesuai dengan otoritasnya. Itu pengertiannya secara sederhana. Dari pengertian tersebut saudara-saudara, kita bisa menghayati sebetulnya setiap orang memiliki otoritas dalam dirinya. Katakan saja, tadi Andresik memimpin pujian. Dia sedang melakukan otoritas dalam dirinya. Dia mengarahkan dirinya,
Tetapi di sisi lain dia juga mengarahkan orang lain untuk dia pimpin. Berarti dia sedang mengerjakan otoritas yang ada dalam dirinya. Dalam kaitannya dengan pihak lain, otoritas juga untuk mengatur, memimpin, mengarahkan atau mengelola pihak lain. Dan itu tidak salah saudara-saudaraku. Maka saya bilang semua orang pasti punya otoritas dalam dirinya. Ketika dia akan pergi ke suatu tempat, dia memutuskan, dia berkuasa untuk lewat mana, memilih apa, itu dia sedang mengerjakan otoritas dalam dirinya. Apakah sederhana itu pemahaman yang harus kita pikirkan? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan. Otoritas yang harus kita hayati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, keberadaan atau otoritas itu adalah untuk menegaskan keberadaan atau eksistensi seseorang atau suatu komunitas demi tujuan kebaikan bagi semua pihak sesuai dengan otoritasnya. Maka kalau ada orang yang memiliki otoritas lalu kemudian melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain, lalu melakukan apa yang menurut dia baik tetapi belum tentu menurut orang baik, itu sebetulnya tidak menggunakan otoritas dengan benar. Nah, itu sebabnya kita mesti berpikir, bercermin dengan firman Tuhan terkait dengan otoritas yang ada dalam diri kita. Nah, mari kita akan perhatikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakini dengan jelas otoritas sebenarnya itu bersumber dari Allah melalui firman-Nya. Saudara, beberapa ayat firman Tuhan saya hanya mengutip 2 saja. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Intinya berbicara di sana Allah itu adalah firman yang hidup yang menjadi manusia. Dan firman Allah yang mewujud dalam Kristus itulah sebetulnya otoritas bagi setiap orang percaya. Akan sangat berbahaya kalau orang percaya mengatakan bahwa dirinya berotoritas lalu tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mentang-mentang dia menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, lalu dia mengatakan dirinya berotoritas. Itu berbahaya sekali saudara. Karena itu akan membuat suatu keadaan menjadi tidak baik. Bahkan akhirnya dia bisa sewenang-wenang baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kedua di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita perhatikan. Di sana jelas dikatakan firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Allah. Sehingga firman Allah itu berotoritas saudara. Dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan firman Allah itu berotoritas untuk mengubah kehidupan, untuk mendidik, untuk mengajar. Itu firman Allah. Nah, dari penghayatan seperti ini menjadi jelas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu hidup di bawah otoritas Tuhan. Jangan dibalik saudara. Saya bisa berotoritas dan saya bisa mengatur Tuhan. Itu keliru. Sebaliknya yang harus kita pikirkan dan pahami adalah kita harus menghayati bahwa otoritas yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Nah, teks firman Tuhan khususnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Kalau kita perhatikan dengan baik saudara, di sana itu adalah nasihat bagi para pelayan Tuhan, bagi para pelayan umat. Dalam konteks itu dikatakan para penatua. Saudara, jabatan penatua itu berarti diberikan kesempatan, wewenang, kuasa untuk melayani. Tetapi menjadi sangat istimewa ketika kita perhatikan bagaimana dia harus melayani ketika dia sudah mendapat otoritas, mendapat wewenang, mendapat kekuasaan, mendapat hak untuk melayani. Di sana dikatakan supaya mereka, para penatua itu melayani dengan sukarela, jangan dengan paksa. Saudaraku, di sana dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dengar baik ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada bagian ini kita hayati setiap orang yang Tuhan anugerahkan kesempatan, hak, wewenang ataupun kekuasaan untuk melayani harus melakukannya pertama terkait dengan itu adalah kesempatan daripada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepadanya. Yang kedua, ketika kita mengalami mendapatkan hak atau kesempatan serta wewenang daripada Tuhan untuk melayani,
yang nanti kita bisa perluas untuk bekerja dan lain sebagainya. Janganlah bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan yang ketiga dikatakan, ciptakanlah suasana salom dalam melayani. Kalau saudara perhatikan, kenapa saya mengatakan ciptakanlah suasana salom dalam melayani. Itu jelas dikatakan dalam ayat yang keempat sampai dengan keenam. Suasana salom itu berarti orang yang memiliki otoritas daripada Tuhan. Yang menghayati otoritas daripada Tuhan. Dia mengerjakannya untuk kebaikan. Untuk suasana yang damai sejahtera. Bukan untuk menekan orang lain. Itu otoritas saudara. Mari kita lihat lebih jauh daripada ini. Saudara, kita mungkin berpikir saya ini adalah orang yang sederhana. Saya ini adalah orang yang biasa saja. Saya ini orang yang tidak hebat daripada yang lain. Kalimat ini yang saya sampaikan di slide ini mengatakan, Allah akan mencurahkan otoritasnya bagi yang bagaimana saudara? Kunci untuk mengalami otoritas Allah di dalam karya kita, entah itu kita sebagai pelayan Tuhan, entah itu kita sebagai orang yang berkarir dan lain sebagainya. Di sini kuncinya saudara. Kalau saudara perhatikan dengan baik ayat yang ke-6 di sana dikatakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangannya yang kuat. Orang yang senantiasa menyadari bahwa dia adalah tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan mengatakan kita ini debu tanah. Tetapi yang lebih hebat adalah Allah yang menciptakan kita. Berarti kita harus memberi ruang kepada Allah untuk menyatakan kuasa hikmatnya kepada setiap kita. Dan jangan takut ketika kita memberi ruang bagi Allah untuk menyatakan hikmat dan otoritasnya kepada kita. Dialah yang akan memimpin setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua saudara di sana dikatakan dalam ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir dengan segala keadaan yang kita hadapi. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Dialah yang akan bertindak dalam hidup kita. Seperti pemazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itulah otoritas yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Beriman teguh. Saudara perhatikan ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ayat 9 ini diawali didahului oleh ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu kalau kita baca ekstrim sekali. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Konteks ini berbicara tentang ada hewan yang sangat hebat. Tetapi sebetulnya ini berbicara juga tentang masalah pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Itu sebetulnya ada di sekeliling kita, saudara. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, saudara jangan takut. Ada penyertaan, ada kasih, ada perlindungan, ada naungan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu sebutnya mari kita belajar tunduk di bawah otoritas dalam kehidupan, tunduk di bawah otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita kerjakan. Itulah makna berserah kepada Tuhan, saudara. Dan kalau kita perhatikan dengan tegas, Mazmur itu juga menegaskan bahwa hanya orang-orang yang berserah, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang taat tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia akan mengalami kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Mari saudara, mengingat adanya tantangan, pergumulan, perjuangan dalam hidup kita. Saya katakan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Jangan dibalik. Tuhan saja yang punya otoritas, itulah yang akan mencurahkan bagi orang yang dengan rendah hati, taat, tunduk, memberi ruang kepada Tuhan di dalam hidupnya untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan sertai dan Tuhan arahkan hidupnya. Menarik sekali saudara, otoritas Tuhan itu akan kita alami dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan pasti tidak akan pernah melupakan bagiannya. Saudara kalau kita membaca ayat 10 itu sangat menarik sekali. Disinilah letaknya kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas itu pasti akan mengerjakan bagiannya sesuai dengan kehendaknya.
Perhatikan saudara di ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Saya berikan judul yaitu bagian Allah adalah 4M. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Saudara, kurang apa? Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan membiarkan kita. Tidak akan meninggalkan kita. Persoalannya sekarang adalah, maukah kita sungguh-sungguh berserah, beriman, merendahkan diri dalam penghayatan, memberi ruang di dalam hidup kita kepada otoritas Tuhan untuk menuntun, mengarahkan, dalam bahasa Rasul Petrus, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan hidupmu. Saya tidak tahu entah engkau nanti bekerja sebagai apa, karirmu bagaimana, apa yang engkau akan hadapi dalam kehidupanmu. Ingat 4M ini. 4M ini mau menunjukkan bahwa ketika kita berserah, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengelola hidup kita, memberi ruang kepada Tuhan untuk menuntun hidup kita, yaitu untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Apapun yang engkau hadapi, engkau jangan takut. Karena ada otoritas Tuhan yang dicurahkan kepadamu. Amin saudara. Percaya dengan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya kita sungguh-sungguh membutuhkan otoritas daripada Tuhan. Jangan cari otoritas dengan kekuatan sendiri. Jangan cari otoritas dengan kehebatan sendiri. Sia-sia saudara. Bukan hanya sia-sia saja. Kalaupun kita bisa menjalankan, itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik. Bisa membuat kita menjadi hidup sewenang-wenang dengan orang lain. Masa bodoh dan lain sebagainya. Tetapi ketika otoritas Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, kita dilengkapi dengan hal-hal yang baik, diteguhkan untuk tetap mantap menjalankan kehidupan bersama Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kita, menguatkan dan mengokohkan kita, berjalan bersama Tuhan, engkau pasti akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Artinya, Allah sendirilah yang akan menganugerahkan otoritasnya kepada umatnya sesuai dengan kehendaknya. Saudara, ini penting sekali. Hidup kita ini sungguh-sungguh bergantung kepada otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan, wewenang Tuhan, haknya Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah yang senantiasa memimpin dan menuntun hidup kita. Sebagai closing statement saya ingin memperhatikan, saudara perhatikan. Otoritas Allah itu nyata ketika ia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Jangan takut dan khawatir terhadap tantangan, pergumulan, persaingan hidup. Selama kita melekat pada kebenaran firman Tuhan, Allah pasti akan mencurahkan otoritasnya kepada kita. Saudara, ketika saya memikirkan kalimat ini, saya ingat Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Seperti ranting itu yang melekat pada pokok anggur. Saudara, dia bukan hanya sekedar subur, tetapi dia akan berbuah banyak. Tetapi ketika ranting itu melepaskan diri atau terlepas dari pokok anggur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin mengajak pemuda-pemuda, khususnya di zaman yang tidak mudah ini, mari kita terus melekatkan hidup kepada kebenaran Tuhan, firman Allah, dengan menghidupi firman Allah itu senantiasa dalam hidup kita. Dan percayalah, di sanalah otoritas Tuhan itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Dan engkau tidak perlu takut, khawatir. Apapun yang engkau akan lakukan di depan hidupmu, apapun yang mungkin akan menghadang hidupmu. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, hidupmu menghidupi firman Tuhan, melekat kepada firman Tuhan yang adalah sumber otoritas bagi setiap kita. Karena kita menghayati bahwa otoritas sesungguhnya adalah berasal daripada Allah. Maka saya percaya dan yakin, Tuhan akan menuntun kehidupanmu. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati dan mengarahkan hidupmu kepada hal-hal yang benar yang memuliakan Tuhan. Selamat menikmati otoritas Tuhan dalam dirimu. Dan saat ini saatnya kita memberi ruang yang besar buat Tuhan dalam hidup kita. Agar dialah yang berkarya sesuai dengan otoritasnya dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk lawatan sapaan firman Tuhan pada saat ini kepada setiap kami. Kami percaya Engkau ingin mengingatkan kepada setiap kami apapun keadaan kami. Mungkin kami adalah orang yang sederhana. Mungkin kami adalah orang yang lemah. Mungkin kami bukan seperti orang-orang yang hebat di luar sana. Dan kadang-kadang pemikiran itu membuat kami menjadi minder dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami diingatkan, ketika hidup kami melekat kepada firman Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi, Engkau yang akan meneguhkan, Engkau yang akan menguatkan dan mengokohkan kami dengan otoritas-Mu yang semuanya membuat kebaikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus melekat dalam firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami Bapa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sumber otoritas dalam hidup kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Dan nanti kita akan akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami kembali datang merendahkan diri ke hadapan-Mu, membawa syafaat kami. Karena kami meyakini dan menghayati bahwa hanya kepada Engkaulah kami berseru atas setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersahati berdoa untuk anak-anak muda di GKI Residen Sudirman. Khususnya mereka yang Engkau percayakan untuk ambil bahagian dalam pelayanan sebagai pengurus maupun sebagai aktivis pemuda di GKI Residen Sudirman. Anugerahkan kepada setiap mereka otoritas-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan wibawa surgawi, melayani Engkau dengan kekuatan pertolongan surgawi. Anugerahkan juga kepada mereka kesehatian di dalam mereka melayani Tuhan. Sebagai anak-anak muda, mereka memiliki banyak kemampuan. Dan biarlah otoritas Tuhan yang menuntun kemampuan mereka itu, sehingga boleh melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang mulai meniti pekerjaan, meniti karir, usaha dan lain sebagainya. Engkau berikan kepada mereka hikmat bijaksana surgawi-Mu, otoritas-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjalani hidup mereka sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan skill, sesuai dengan karir mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga untuk keluarga mereka masing-masing. Baik itu mereka dengan relasi dengan orang tua, dengan saudara, sahabat, kerabat, handai taulan. Engkau memberkati supaya berjalan baik. Ada anugerah kasih Tuhan yang mewarnai kehidupan di dalam setiap mereka. Ajarlah anak-anak muda-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada menghadirkan nuansa surgawi melalui kehidupan mereka. Tuhan, ini doa harapan kami. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu ini Tuhan. Engkau berikan bijaksana hikmat kepada pemerintah untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih merajalela di bumi Indonesia. Bahkan khususnya kami berdoa untuk Jawa Timur dan terlebih khusus kota Surabaya. Kami menyerahkan sesungguhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini.
Berikan hikmat bijaksana kepada setiap para ahli untuk boleh segera menemukan vaksin untuk mencegah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini harapan sembahyang kami, ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bahagian dalam melayani Tuhan pada saat ini. Engkau memberkati setiap mereka Bapa. Bapa, inilah harapan doa sembahyang kami. Kami mau menyatukan setiap permohonan kami di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita memberikan persembahan. Dan persembahan pada hari ini didasari dengan ayat persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita, dan persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang sudah muncul di depan layar. Dan kita akan memberikan persembahan ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa, ini rasa ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang sudah kami persiapkan ini ya Tuhan. Kiranya dari persembahan ini Tuhan boleh muncul kebaikan-kebaikan Tuhan untuk masyarakat sekitar kami Tuhan. Dan pakai gereja kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan jemaat-Mu yang membutuhkan ya Bapa. Kiranya Tuhan di kondisi yang sekarang ini Tuhan, kami boleh memberikan apa yang kami bisa Tuhan. Dan biarkan ya Bapa dan layakkan Tuhan, bila persembahan ini Tuhan boleh harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan persembahan kami. Amin. Teman-teman, ya setelah kita tadi belajar tentang memberikan otoritas kita kepada Tuhan dan membiarkan kuasa Tuhan boleh masuk dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita teman-teman, mari kita sama-sama declare kalau kita membutuhkan Tuhan dan kita bilang dengan satu keyakinan yang sama kalau dengan Tuhan saja hidup kita boleh dikuasai, hidup kita boleh dimenangkan lagi. Yuk kita sama-sama pujikan denganmu Tuhan.
Nyanyikan ini dengan penuh kesungguhan hatimu. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nyanyikan sekali lagi, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, yes. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara-saudara, tibalah kita di penghujung kebaktian kita dan sekarang mari kita bersama-sama serahkan hidup kita kepada otoritas Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pimpinan dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan pulang, mari Engkau sertai kami, lingkupi kami, dan anugerahkan otoritas-Mu kepada kami untuk boleh kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Saudara, buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima